Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bacaan Injil hari ini mengajak kita bercermin. Apakah kita hanya berteriak-teriak menyalahkan pendosa tanpa mau memikirkan perubahan, atau kita mau berefleksi tentang diri kita dan bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik? Dua pertanyaan itu mungkin menjadi pertanyaan yang relevan untuk kita merefleksikan Injil hari ini. Pertama-tama, perlu ditempatkan bahwa Yesus bukan ingin melawan atau membatalkan pengadilan dan hukum bagi yang salah. Yesus tidak melawan itu. Jelas dituliskan bahwa tempat di mana kisah tadi terjadi adalah Bait Allah, bukan sidang, bukan pengadilan, tapi Bait Allah, tempat kudus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat secara sengaja ingin menjebak Yesus. Apapun yang akan dikatakan Yesus,
bisa saja salah. Kita bisa lihat yang pertama, membiarkan orang-orang melempari batu pada wanita yang bersalah itu berarti membuat nyawa wanita itu akan hilang. Dan tentu ini tindakan tidak adil, karena wanita itu tidak diberikan kesempatan apapun untuk berbicara mengapa dia melakukan itu, dan dia hanya sendiri. Kita bisa bertanya, di mana pria yang menjadi rekannya bersinah? Mengapa tidak ikut dipersalahkan juga? Hal ini tentu tidak adil bagi si wanita itu. Dan juga kalau Yesus membiarkan orang-orang untuk merajam dia, Yesus akan berhadapan dengan hukum Romawi yang menolak hukuman rajam atau hukuman mati. Yang kedua, membebaskan begitu saja wanita itu, Yesus akan dipersalahkan secara hukum Yahudi. Karena melindungi orang yang berdosa secara hukum, Yesus akan dituduh melawan hukum Taurat, dan ini kesempatan bagi mereka untuk menangkapnya. Di sini kita melihat ada dilema yang dialami, dan Yesus tahu secara jelas bahwa kasus ini tidak bisa dipandang hitam dan putih, benar atau salah begitu saja. Ia tahu bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan. Namun cerdasnya dan tenangnya Yesus ditunjukkan dengan sikapnya yang tidak gegabah dalam menanggapi. Ia berlutut, membungkukkan diri, menuliskan sesuatu di tanah sambil menunggu waktu yang tepat sampai mereka sendiri membongkar niat buruknya. Tentu kita juga bisa berlatih dalam hal ini. Dan setelahnya Yesus mengajukan pertanyaan, siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Di sini terlihat Yesus mengajak mereka bercermin, berefleksi sebelum berkoar-koar menyalahkan orang lain, bahkan mau menghabisi nyawa orang. Tentu Yesus menolak dosa atau kesalahan wanita itu, tetapi ia mengasihi kehidupan. Ia ingin memelihara kehidupan. Di sisi lain, ia juga ingin mengatakan kepada yang berdosa, kamu sudah diberi kesempatan untuk hidup. Perbaikilah dirimu dan jangan berbuat dosa lagi. Hal itu juga bisa ditujukan kepada kita yang berdosa apapun. Kesempatan bertobat, kesempatan dalam pengakuan dosa dan diampuni adalah dasar untuk perubahan diri. Pengampunan adalah dasar dari pertobatan, dan Yesus mengkritik keras orang-orang yang menggunakan cara liciknya hanya untuk menjatuhkan seseorang. Dua hal inilah yang menjadi inti atau pesan dari bacaan Injil hari ini. Lebih jauh lagi, Yesus mengajak, daripada kita harus berteriak-teriak, berkoar-koar dengan cara yang licik, menjatuhkan orang lain atau menyalahkan orang lain, lebih baik kita berupaya mengajak orang tersebut menjadi lebih baik, melakukan perubahan sambil kita memperbaiki diri. Maka saudari dan saudara terkasih,
mari dalam masa Prapaskah ini kita berupaya bergerak untuk berbenah sehingga berbuah. Yang dibenci bukan orangnya, tetapi kesalahannya. Maka ikut serta mengajak orang untuk berefleksi sambil kita memperbaiki diri adalah tugas yang perlu kita jaga. Mari kita mohon rahmat dari Allah agar kita pun bisa berlatih menjadi lebih baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.